Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmianti dengan NIM G7012408 dari kelas A Praktikan Analisis Farmasi. Pada kali ini, saya akan memenuhi tugas pendahuluan percobaan pertama untuk praktikum analisis farmasi. Jadi, yang pertama itu definisi spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi suatu zat dengan panjang gelombang tertentu, yang dimana panjang gelombang sinar ultraviolet yaitu 190 sampai 380 nanometer, dan panjang gelombang pada cahaya tampak atau visible yaitu 380 sampai 780 nanometer. Yang kedua yaitu prinsip kerja spektrofotometri UV vis. Prinsip kerjanya yaitu didasarkan pada interaksi antara sampel dengan energi radiasi elektromagnetik, yang dimana ketika cahaya mengenai molekul dalam sampel, maka elektron dalam molekul tersebut akan menyerap energi dan tereksitasi dari keadaan dasar atau ground state ke tingkat energi yang lebih tinggi atau excited state dengan jumlah energi yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat dalam sampel. Ketiga yaitu bagian-bagian komponen spektrofotometri UV vis. Jadi pada spektrofotometri UV vis ada 5 bagian utama atau 5 komponen. Yang pertama ada sumber cahaya. Sumber cahaya ini terdiri dari lampu deuterium atau sinar UV dan lampu tungsten atau wolfram untuk cahaya tampak atau visible. Kemudian yang kedua itu ada monokromator. Monokromator berfungsi memecah cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik atau menjadi satu panjang gelombang saja. Kemudian yang ketiga itu ada sampel kompartemen. Sampel kompartemen ini merupakan tempat untuk meletakkan kuvet yang berisi sampel. Kemudian yang keempat itu ada detektor. Detektor berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi suatu sinyal listrik. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu ada indikator atau readout. Indikator atau readout merupakan layar yang dapat menampilkan nilai absorbansi atau transmitansi. Keempat, jenis-jenis spektrofotometri UV vis. Secara umum, jenis spektrofotometri UV vis dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama ada yang dinamakan single beam atau berkas tunggal, yang dimana cahaya hanya dapat melewati satu jalur saja. Pengukuran blanko dan sampel dilakukan secara bergantian pada single beam. Yang kedua yaitu ada yang dinamakan double beam atau berkas ganda, yang dimana cahaya dibagi menjadi 2 berkas oleh chopper, yang dimana satu berkas dapat melewati blanko dan satu berkasnya lagi dapat melewati sampel. Atau bisa dikatakan bahwa pada saat pengukuran blanko dan sampel dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga hasilnya lebih stabil dan akurat karena mengompensasi fluktuasi sumber cahaya. Yang kelima yaitu hubungan antara hukum Lambert-Beer dengan pengaplikasian spektrofotometri UV vis. Perlu diketahui bahwa hukum Lambert-Beer merupakan fondasi kuantitatif dalam pengukuran dengan menggunakan spektrofotometri, yang dimana hubungannya itu absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Yang keenam yaitu langkah-langkah dalam menggunakan spektrofotometri UV vis. Langkah-langkahnya itu yang pertama dilakukan pemanasan. Pada saat pemanasan, alat spektrofotometer dinyalakan dan dibiarkan stabil selama 15-30 menit. Yang kedua dilakukan optimasi blanko, yang dimana pada optimasi blanko ini kita dapat melakukan penentuan panjang gelombang maksimum untuk sampel yang dianalisis. Yang ketiga dilakukan blanking, yang dimana memasukkan kuvet yang berisi pelarut atau blanko, kemudian menekan tombol 0 atau tare agar absorbansinya menjadi 0,000. Yang keempat yaitu dilakukan pengukuran, yang dimana pada saat pengukuran ini kuvet yang berisi sampel dimasukkan ke dalam spektrofotometer, kemudian nilai absorbansinya akan terbaca pada layar detektor. Kemudian yang terakhir yaitu dilakukan pembersihan. Pada pembersihan, kuvet dicuci dengan hati-hati dengan menggunakan pelarut yang sesuai setelah selesai digunakan. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.